Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Sehat, sehat. Alhamdulillah sehat, Pak Arif. Gimana sebaliknya, Pak Arif? Alhamdulillah, Pak, saya juga sehat. Alhamdulillah. Hari ini saya mau sedikit merepotkan lagi mungkin, Pak. Boleh, silakan, Pak Arif. Apa yang bisa dibantu? Ini ada beberapa permasalahan yang sedang saya hadapi di pelajaran saya, di sekolah. Ada hal-hal yang harus dipecahkan, gitu, Pak. Permasalahannya seperti apa? Saya bertanya ke rekan sejawat juga, bertanya kemana-mana juga. Saya masih membutuhkan jawaban, jadi saya sharing-sharing, masih membutuhkan jawaban-jawaban dari yang lain, termasuk dari Bapak juga. Ada beberapa permasalahan, Pak. Ya, mungkin saya angkat dua permasalahan. Salah satunya siswa yang kurang memahami materi alat ukur pengelasan, Pak. Namanya chem type gauge. Jadi alat ukur pengelasan itu siswa tuh ketika diberikan pemahaman itu bisa dikatakan pada saat diberikan alatnya, saya mengajarkan, pada saat diberikan alatnya siswa itu, aduh Pak ini kayak gimana, aduh Pak ini apa, seperti apa, kayak gitu-gitu, lebih kebingung mereka tuh. Kata saya kan ini apa yang sudah saya berikan pelajarannya, apa yang sudah saya ajarkan juga, entah mungkin dari siswanya kalau bahasa kerennya mungkin malawung gitu. Tapi lebih banyaknya yang Pak ini alatnya kok aneh kayak gini-gini, seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Bapak mengenai hal itu, Pak? Ya sebenarnya banyak faktor ya, Pak Arif, ya. Selain tadi bahasa Sunda ngawur gitu ya, melamun, atau banyak pikiran siswa kemudian akhirnya tidak memperhatikan gurunya ketika menjelaskan, itu banyak faktor ya, yang akhirnya tadi menurunkan daya serap dari pelajaran yang didapat. Mungkin tindakan yang bisa kita lakukan, yang pertama itu kemungkinan karena bahasa kita terlalu tinggi ya yang digunakan ketika penyampaian ke siswa. Nah ini ada satu metode pembelajaran mungkin ya untuk bisa menyampaikan kematerian sesuai dengan frekuensinya si murid tersebut, yaitu dengan cara pembelajaran jigsaw ya, metode pembelajaran jigsaw, di mana mungkin nanti Pak Arif bisa membuat teman sebayanya menjadi tutor sebaya lah, seperti itu pada dasarnya, dimana nanti Pak Arif bisa memilih teman yang sudah paham untuk membaca chem type gauge gitu ya, itu menjadi tutornya. Nanti dikelompokkan. Nah si tutor sebayanya itu nanti bisa menjadi tim ahli namanya ya, nanti dia yang memberikan informasi terkait chem type gauge itu kepada temannya yang belum bisa tadi. Jadi jangan sampai Pak Arif ditanya terus sama anak yang belum bisa ya, tapi ada perwakilan dari siswa yang bisa membantu. Itu salah satu caranya. Ini bisa dilakukan secara berkelompok ya. Jadi kelompok 1 misalkan alatnya apa, kelompok 2 alatnya apa, itu tergantung dari jumlah barang atau jumlah alat ya, nanti seperti itu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena proses pembelajaran siswa itu berbeda-beda ya daya serapnya. Mungkin ada siswa yang daya serapnya melalui pendengaran, dia bisa menyerap beberapa persen materi. Kemudian ada juga siswa yang bisa menyerap pembelajaran dengan cara melihat gitu ya. Bahkan ada juga siswa yang menyerap pembelajaran itu dengan praktek langsung. Nah berarti kita sebagai pengajar atau sebagai guru Pak Arif harus menyiapkan beberapa media ajar ya. Kenapa harus menyiapkan media ajar? Karena tadi gaya belajar siswa itu beda-beda. Karena ada gaya belajar yang audio, ada yang belajar secara video atau visual, kemudian ada yang kinestetis yang kita jelaskan tadi. Jadi sebaiknya guru itu memiliki 3 media ajar yang disiapkan khususnya terkait alat ukur tadi gitu. Jadi kalau siswa sengaja membaca, berarti tinggal membaca media ajar yang tadi bacaannya. Tapi kalau siswa yang ingin mendengarkan, berarti ada voice note atau suara-suara Pak Arif yang bisa didengarkan oleh siswa tersebut. Atau mungkin kinestetis ya. Kalau kinestetis kan berarti gerakan, yaitu berarti kan lebih banyak pada praktek atau mempraktekkan sesuatu lah sesuai pada dasarnya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga mungkin bisa juga dilakukan
kalau kalau sekarang kan ada namanya kegiatan refleksi belajar ya. Nah, gitu. Nah, kegiatan refleksi belajar itu mungkin nanti bisa diterapkan di pembelajaran alat ukur tadi, bahwa nanti satu orang siswa atau beberapa orang siswa dipanggil ke depan untuk memberikan refleksinya terkait pembelajaran alat ukur tadi gitu. Coba refleksikan apa yang dipahami tentang alat ukur tadi dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan dari kita, yang disebut dengan refleksi ya. Walaupun emang banyak model-model refleksi, tapi itu bisa digunakan oleh kita untuk membantu pertanyaan yang diharapkan, apa yang didapat oleh siswa selama pembelajaran itu. Kalau siswa biasanya kan kita ingatkan nanti di akhir pembelajaran Bapak tunjuk atau kita undi untuk berrefleksi ya. Dan pasti kan secara tidak langsung siswa itu akan akan memacu motivasinya untuk terus melihat, menyimak apa yang diterangkan oleh kita. Ya, mungkin itu tentang bagaimana cara agar siswa ya lebih paham tentang alat ukur melalui literasi atau menyimak dari arahan gurunya atau dari arahan temannya. Seperti itu mungkin Pak. Itu ya, berarti salah satunya berarti metode pembelajaran Jigsaw itu ya. Jigsaw itu berarti dia siswa yang sudah bisa menjadi tutor sebaya. Jigsaw itu seperti itu Pak ya. Bukan jigsaw seperti alat potong gitu. Bukan. Ya, pada dasarnya karena disebut jigsaw itu karena beralih gitu ya. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kayak muter gitulah karena dibuat kelompok. Ya itu kan fungsinya untuk apa? Tadi ya yang nerangin itu suaranya atau level informasinya sama yang ditangkap. Kalau kita kan kadang-kadang menggunakan bahasa asing yang siswa itu nggak tahu gitu. Tapi kan kalau siswa dengan siswa kan obrolannya selevel gitu. Nah, kemungkinan itu daya serapnya beda lagi gitu. Makanya disebut kenapa kayak gergaji gitu ya, karena balik mundur lagi itu maksudnya bergiliran bertanya ke tim ahli masing-masing gitu, sesuai dengan yang dibahasnya. Siap. Masalah yang selanjutnya mungkin ada itu Pak. Jadi siswa setelah diajarkan itu pun di kelas itu ada memang yang dia sudah paham Pak. Ada yang memang sudah paham, ada beberapa siswa yang sudah paham, hanya beberapa tapi yang sudah paham. Nah, yang sudah paham, cara menggunakannya itu cara menggunakannya seperti ini, paham cara menggunakannya. Tapi ketika diberikan alat, ketika mengukur langsung pada bidang yang akan diukur atau alat bahan yang akan diukur, itu dia mengalami kesulitan. Gitu. Jadi saya harus seperti apa cara mengajarkannya. Untuk pemahaman mungkin ada beberapa siswa, ya ada beberapa persen yang sudah paham juga, cuman lebih banyaknya yang kurang paham. Tapi untuk cara menggunakan, wah ini hampir bisa dikatakan blank Pak gitu. Jadi waduh ternyata alatnya gini meskipun pada saat tampilan layar atau misalkan saya memperlihatkan alatnya langsung, oh iya Pak iya, tapi pada saat penggunaannya langsung, pada saat di barangnya atau di bendanya langsung atau pengujiannya langsung, dia tuh ya bisa dikatakan masih belum mampu gitu. Nah, ada tanggapan dari itu? Ya itu ya, namanya praktek kan sebenarnya continuous ya. Untuk perhitungan tadi ya, bagaimana cara dia belajar tentang angka, bagaimana dia belajar tentang satuan atau bahkan konversi yang lebih tingginya lagi. Bahkan itu kan ada continuous dari awal pembelajaran, bukan dari zamannya bukan hanya di jenjang SMA SMK mungkin ya kalau Pak Arif yang ini, tapi emang harus ada continuous dari jenjang di bawahnya gitu. Nah, ini yang jadi kendala buat kita, tapi kita nggak bisa menyalahkan satu sistem ya, tapi ya kita coba aja dengan kegiatan yang bisa kita lakukan. Pada intinya ya kita harus memberikan waktu lebih mungkin Pak Arif ya terkait pembelajaran prakteknya gitu. Waktu lebihnya apa ya, berarti pada bagian alat ukur tip gauge ini Pak Arif harus agak panjang waktunya, ekstra panjang gitu. Apa yang harus dipelajari berarti kan pertama itu bagaimana siswa paham tentang numerasinya gitu ya, angka yang dipakainya seperti apa, kemudian satuannya seperti apa untuk satuan dari alat ukur tersebut. Nah, itu yang harus ditekankan lebih gitu, walaupun mungkin agak lama, tapi karena ini menjadi basic dari kompetensi keahlian yang dipelajari oleh siswa, ya kita harus mau tidak mau harus seperti itu gitu. Terus diinformasikan gitu dalam setiap pembelajaran tentang satuan-satuan konversinya. Kemudian yang kedua ya secara tidak langsung mungkin ya, walaupun ini bukan bersifat praktek,
ya kita membuat soal-soal ya menggunakan teori atau dasar-dasar pemahaman tentang alat ukur tersebut gitu. Bagaimana penjumlahannya misalkan, bagaimana kalau ada konversinya, atau bagaimana cara penggunaan tabelnya kalau ada tabel di situ. Nah, itu harus dikasih, ya intinya semakin banyak siswa membaca, belajar, berarti kan intinya pasti ada yang nyangkut ya, ada yang masuk lah intinya terhadap pemahamannya. Itu mungkin ya, jadi diberikan soal-soal yang berhubungan dengan dunia nyata lah, konteksnya kekinian mungkin ya, atau yang berhubungan dengan kehidupannya nanti gitu dengan alat ukur tersebut. Nah seperti itu pada dasarnya. Itu yang kedua. Kemudian kemungkinan yang bisa kita lakukan yang ketiga itu ya tadi, karena kita tugasnya sebagai fasilitator, guru itu ya sebagai among gitu ya, menuntun, ya kita harus terus memberi waktu siswa untuk terus belajar bagi yang belum bisa gitu. Bahkan kalau yang benar-benar belum bisa itu sistemnya bukan secara kelompok lagi gitu, tapi harus individu gitu. Kalau betul-betul gitu, kalau betul dia belum bisa benar, karena banyak faktor tadi ya. Ketika dia belajar bersama-sama mungkin ada rasa malu ketika kita mau bertanya kepada yang lain, dia takut nggak bisa menjawab gitu. Tapi kalau kita punya waktu lebih, ya tadi secara individu itu lebih baik gitu. Karena kemungkinan dia bisa lebih explore tentang apa yang tidak dipahami. Berbeda dengan gabung bersama-sama gitu ya. Satu alat dipakai rame-rame gitu kan, kadang-kadang mau nanya juga malu gitu ya kalau ada temannya gitu. Kayak gitu juga nggak bisa, 1+1 misalkan. Tapi kan kebuktian ya sekarang mah itu angka itu jadi yang menakutkan buat siswa itu untuk dipelajari gitu. Ya kemungkinan seperti itu. Ya pada dasarnya untuk alat ukur ini bagaimana belajar numerasi ya lebih banyak waktu terkait dengan belajar, banyaklah kegiatan. Berarti lebih ke waktu praktek yang dibuat lebih panjang, dalam artian bukan lebih panjang jamnya sampai malam atau gimana, tapi untuk siswa yang masih belum paham diberikan waktu lebih untuk mempelajarinya gitu mungkin Pak ya. Oke, siap. Ya, oke Pak, masukannya terima kasih. Sama-sama Pak Arif. Lebih ke ternyata saya sebagai pendidik masih harus banyak belajar nih Pak. Sama saya juga. Karena zamannya beda ya. Iya, beda sama waktu saya sekolah dulu. Kalau kita kan dulu cukup saja membaca di buku catatan atau media ajar lainnya. Karena emang zaman dulu emang seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang kan beda ya. Siswa disibukkan dengan gadget masing-masing, eksplornya di situ ya kita gunakan. Pada masa ini gadget itu jadi teman belajar mereka. Berarti bisa dikatakan bahwa media dari handphone atau misalkan ya bisa dikatakan YouTube gitu. YouTube juga mungkin bisa jadi media pembelajaran buat mereka supaya bisa memahami cara menggunakan atau cara mengukur kayak gitu mungkin. Karena tadi gaya belajarnya seperti itu gitu, sesuai dengan zamannya mereka. Oke, siap Pak, kalau gitu terima kasih waktunya. Ya, sama-sama Pak Arif. Terima kasih atas saran-sarannya. Ya, sama-sama. Saya nanti sharing-sharing lagi Pak. Boleh, kalau ada waktu boleh. Siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.